Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan eksplorasi atau pendalaman terkait dengan satu hal yang sangat pokok dan utama yang telah diteladankan dan dicontohkan oleh Yesus sebagai guru, Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan ketaatan. Kemarin saya sudah menjelaskan secara panjang lebar bagaimana Yesus yang diutus oleh Bapa, yang keluar dan datang dari Bapa, taat bahkan sampai taat mati di kayu salib. Salah satu kuasa dari kematian Yesus di kayu salib, penebusan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa pemberontakan kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Dan itu dijalankan, dihidupi langsung, dikerjakan langsung oleh Yesus sendiri sebagai teladan yang lengkap dan sempurna bagi kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bertitik tolak dari Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Dan tentunya karena ayat ini memiliki makna yang begitu luas dan mendalam, saya ingin membaginya beberapa sesi, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara memiliki antusias, semangat, rasa senang, rasa suka, rasa lapar dan haus yang mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, apa saja yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya, lakukanlah itu walaupun. Nah, kita akan jawab walaupun apa? Saya akan bahas ini panjang lebar. Walaupun ini. Sebelumnya, saya bacakan dulu untuk kita dari Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi saya ulangi, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dalam terjemahan lain, apa saja yang dikatakan atau diperintahkan oleh Yesus kepada kita, lakukanlah itu walaupun apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang sangat berbau harum, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kita kepadanya. Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Jadi ketaatan kepada Tuhan adalah buah dari pertobatan kita. Ketaatan kepada Tuhan adalah buah dari syukur kita atas karya Tuhan yang sudah kita cicipi, nikmati, alami dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti konkret, aksi nyata bahwa kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Adalah nonsen, omong kosong. Seseorang bisa berkata dengan lantang, aku sangat mencintai Tuhan, aku sangat mengasihi Tuhan, tapi selalu memberontak kepada Tuhan, selalu bertentangan dengan Tuhan, selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Saya kasih tahu, firman Tuhan ini dalam konteks kekristenan bisa dikategorikan sebagai surat cintanya Tuhan. Kalau saudara dan saya cinta Tuhan, maka kita pasti cinta akan surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab. Kemarin saya sudah sampaikan, saya bangga dan bersyukur ada keluarga yang bergabung bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara, di mana mereka punya moto di sepanjang kehidupannya, di sepanjang keluarganya,
Mereka punya moto yang sangat bagus dan ternyata satu roh dengan saya. Mereka selalu punya prinsip, no Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan pagi. No Bible, no activity. Tidak ada Alkitab, tidak ada aktivitas atau kegiatan. Artinya, memprioritaskan relasi kepada Tuhan. Karena hal itu menjadi kunci bagaimana kita lolos, berhasil untuk belajar terus di sepanjang hidup kita. Taat kepada Tuhan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, apa saja yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, apa saja yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita, mari kita lakukan itu, mari kita taati itu, mari kita kerjakan itu walaupun. Saudara dikasihi Tuhan, saya sampaikan, dengarkan baik ini. Kata walaupun dengan karena itu memiliki makna yang berbeda. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara saat ini yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, ada yang tahunan, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan saat ini kepada kita, apakah kita punya moto dan prinsip terkait dengan sesama kita, relasi kita secara horizontal atau relasi kita secara vertikal? Horizontal artinya dengan sesama kita manusia, vertikal artinya antara kita dengan Tuhan. Apakah kita menerapkan kata karena atau kata walaupun? Tolong perhatikan ini, saya akan jelaskan ini secara luas dan mendalam. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara pasangan suami istri misalnya menerapkan karena, saya kasih tahu hanya menunggu waktu, hanya menunggu momen, hanya menunggu persoalan, maka karena itu akan menjadi gagal. Contoh, seorang suami berkata, aku mencintai mengasihi istriku karena dia cantik. Saya kasih tahu, lambat laun akan menjadi mundur, menjadi usang, menjadi kandas kasih kita. Karena apa? Karena Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini Alkitab. Kita mengalami penuaan. Ketika kita baru menikah, masih kencang semua, kerut wajahnya belum ada, masih cantik, masih gagah, masih ganteng. Tapi manusia lahiriah kita ini merosot. Tetapi biarlah manusia batinnya kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita berkata kepada istri kita, pasangan kita, aku mencintai engkau mami karena engkau cantik. Saya kasih tahu, ketika dia sudah tambah usia nanti, akan berkurang kecantikannya. Itu alami. Makanya saya katakan kepada kita, jangan menerapkan karena kepada pasangan kita. Katakanlah kepada istrimu saat ini, kepada pasanganmu saat ini, hai istriku, hai suamiku, aku tetap mencintai, mengasihi engkau sebagai bagian dari ketaatan kepada firman Tuhan. Walaupun engkau semakin gemuk. Demikian juga antara istri dengan suami. Suamiku, sayangku, aku tetap mengasihi engkau walaupun sudah mulai keriput wajah. Jangan karena engkau ganteng, karena penghasilanmu berlimpah. Kalau karena ini bahaya. Saudara dikasihi Tuhan, saya sampaikan ini kepada kita. Ada banyak orang-orang Kristen di dunia ini menerapkan standar kepada pasangannya, kepada keluarganya, kakak dan adiknya, kepada Tuhan pun demikian. Karena bayangkan kalau kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan karena engkau memberkati aku. Kita akan stop untuk mencintai, mengasihi Tuhan kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, kesukaran ekonomi.
Hal itu akan menjadi argumentasi alasan bagi kita untuk sayonara tinggalkan Tuhan, berbalik dari Tuhan. Karena kita dasarnya salah. Orang Batak bilang salah madasur segaluhutan. Artinya, kalau dasar kita salah, maka bangunan di atasnya pun salah. Jangan salah dasarnya. Tapi konteks kita kepada Tuhan jangan pakai karena. Walaupun Tuhan, aku mencintai mengasihi Engkau. Walaupun saat ini aku masih mengalami ini dan itu. Aku yakin dan percaya Engkau punya maksud dan tujuan di balik dari semua ini untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang sudah mencintai mengasihi Engkau, dan yang mana Engkau telah terlebih dahulu mencintai mengasihi aku. Dampaknya berbeda sekali Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada seluruh yang menyaksikan, mendengarkan, kepada setiap orang-orang Kristen, hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua, gembala, siapapun dia, kepada seluruh jemaat Tuhan, denominasi apapun Bapak Ibu Saudara, kita satu tubuh dalam Kristus. Saya mau sampaikan dan tegaskan saat ini, kalau Tuhan Bapa di sorga berkata, hai manusia di dunia, aku mencintai mengasihi kalian karena kalian baik, maka dia tidak akan datang karena tidak ada yang baik. Ini perlu Bapak Ibu terapkan di dalam kehidupan keluarga kita terdekat antara suami dengan istri. Mami, I love you full. Walaupun, wow, mantap. Mantap, walaupun usiamu makin bertambah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ada banyak orang tidak suka membahas firman Tuhan terkait dengan ketaatan. Ada banyak orang tidak suka. Saya sampaikan, bukankah firman Tuhan berkata di akhir zaman akan datang waktunya orang akan membukakan telinganya kepada cerita dongeng-dongeng isapan jempol, dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran kepada sesuatu yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Itu firman Tuhan. Saya berdoa jangan sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara yang termasuk kepada nubuatan itu digenapi dalam hidup kita. Mari kita lebih lapar dan haus akan kebenaran dibandingkan dengan apapun yang lain, termasuk informasi di tengah-tengah dunia. Bukankah pujian berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, menakutkan, mencemaskan. Berlindunglah pada sabda Allah. Berlindung pada sabda Allah. Taatlah kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan, kasihi dan cintailah firman-Nya dalam hidup kita dengan cara merenungkannya siang dan malam, berpegang teguh kepadanya, melakukannya. Sebab itulah sarana bagi kita mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Sebab itulah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tolong renungkan firman Tuhan ini. Saya katakan dengan tegas atas dasar kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan terapkan karena kepada pasanganmu. Karena engkau cantik, karena gajimu besar, waduh, ada saatnya pensiun Bapak Ibu Saudara. Maka akan menjadi rusak, kandas, dan tawar kasih kita kalau dia sudah tidak lagi bekerja. Semuanya di dunia ini semu dan sementara. Itu sebabnya Tuhan telah mencontohkan kepada kita. Hai umat manusia, hai manusia yang berdosa, hai manusia yang telah ada dalam perhambaan perbudakan dosa, aku mencintai mengasihi engkau, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Walaupun engkau membangkang, walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Aku tetap mengingatkan engkau supaya engkau sadar, insaf, dan berbalik, bertobat. Dia
tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tunggu supaya kita berbalik kepadanya. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya, ia kuterima menjadi anak-anakku dan ahli waris yang kekal dalam kerajaanku. Walaupun, dengarkan baik, coba mulai hari ini praktekkan dalam pasangan suami istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antara abang dengan adik, adik dengan abang atau kakak. Coba praktekkan. Walaupun, contoh, Bapak Ibu Saudara, seorang adik, seorang kakak atau abang, dia berkata kepadanya, "Dek, aku mengasihi, mencintai engkau, walaupun aku tahu ada kekuranganmu." Wow, nanti kekurangannya itu akan dia sadari. Waduh, ini kakakku, ini abangku, kalaupun ada punya kekurangan, kelemahan, ternyata dia tetap mencintai, mengasihi aku. Daripada kita memponis, dasar kau, si jogal rukung kau, si jogal baut kau, keras kepala kau, memang begitulah kau selamanya. Wah udah, dia tidak akan berubah. Tidak akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mengatakan, abang atau kakak tetap mencintai, mengasihi engkau, walaupun ada kekurangan, kelemahanmu. Aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, menopang engkau, menanggalkan kekurangan, kelemahanmu, dan engkau hidup untuk Tuhan. Wow, pendekatannya berbeda. Walaupun, karena, bukan, aku mengasihi engkau karena engkau baik. Kalau kau nggak baik, adikku, awas kau. Bukan, aduh, itu akan menjadi satu ancaman bagi dia. Dan hal itu kadangkala ditunggangi oleh iblis untuk membuat hatinya makin keras. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya, dengarkan baik. Tuhan mencintai, mengasihi kita bukan karena. Kalau karena itu termasuk kepada dirinya. Tuhan mencintai, mengasihi kita karena dia sangat peduli dengan kita. Tapi kalau kepada dunia, dia berkata, aku mencintai, mengasihi dunia. Walaupun dunia sudah jatuh ke dalam dosa, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau ini kriteria kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, bahkan mempraktik ketaatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik kepada sesama. Kalau kita berkata walaupun, maka saudara dan saya akan dikuatkan oleh Roh Kudus, akan diteguhkan Roh Kudus untuk dimampukan melakukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Kalau kita dasari dengan walaupun, praktekkan masing-masing. Perhatikan bapak-bapak, akan berbeda cinta dan kasihmu kepada istrimu. Perhatikan ibu-ibu yang baik hati. Praktekkan itu kepada suamimu. Maka engkau akan berbeda menyikapi kekurangan, kelemahan pasanganmu atau suamimu. Ini serius sekali. Nah, sekarang lakukan saja apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Walaupun. Atau apa saja yang dikatakan Yesus kepada kita. Mari kita lakukan walaupun.